nomor 266 ya. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah masih sama, bahwasanya sesungguhnya Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, marra bi Hassan. Sahabat Umar itu ya melewati ya melalui Hasan. Di sini keterangannya itu Hasan bin Sabit, bukan Hasan bin Ali, Hasan bin Sabit. Yunshidu fil masjidi, yang mana Hasan itu sedang jadi ada ansyada yunshidu. Kalau apa orang-orang Bandung itu menggunakan lafaz ini nasyid ya. Nasyid itu apa Pak? Lagu. Kalau di buku atau di terjemahan biasanya dimaknai bersyair istilahnya. Bersyair. Hasan ini sedang bersyair fil masjidi, di dalam masjid. Fala hadha, maka kalau di sini dulu kiai saya memaknainya itu melirik gitu. Melirik itu maksudnya sambil ngasih kode untuk menegur. Fala hadha, kalau di buku terjemahan itu dimaknanya melotot. Tadi saya mengecek maknanya apa. La hadha itu ini Umar itu ilaihi ya, kepada Hasan. Fala hadha ilaihi, sahabat Umar ya, radhiyallahu an, itu melirik kepada Hasan. Maksudnya memberi kode, kok di masjid kayak gitu sih ya. Bagaimana tanggapan Hasan? Faqala, maka Hasan berkata, qad kuntu unshidu fihi, sungguh aku itu dulu sering seperti ini. Masih aku dulu tuh sering seperti ini, maksudnya bersyair-syair fihi, di dalam masjid. Wa fihi, dan di dalam masjid itu, man, ada orang, huwa, yaitu orang itu, khairun minka, orang itu lebih baik dari engkau wahai Umar. Muttafaqun alaih. Ini perlu bijak dalam memaknai atau memahami hadis ini Pak ya. Bijak dalam artian apa? Bagaimana? Ini tuh perilaku sahabat, bukan bukan matan ucapan ya, maksudnya perilaku. Suatu cerita ini tuh suatu cerita sahabat ya, cerita sahabat dari perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi man huwa khairu minka itu maksudnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang lebih baik dari sahabat Umar? Ya tentu Rasulullah SAW. Ya kan? Wa fihi man huwa khairu minka, ini kata keterangannya, yaitu ya Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya Pak, makna unshidu di sini, yunshidu, ini syair tentunya bukan syair-syair yang ya seperti lagu-lagu yang apa namanya pada umumnya ya kita. Cuma jika ada orang yang melanggamkan suatu doa, contohnya yang sering teman-teman di Jawa Tengah atau Jawa Timur mungkin, atau bapak-bapak pernah mendengar, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu kan doa apa sebenarnya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan bantuan ya. Mustafa, al-Mustafa itu yang terpilih. Maknanya yaitu Rasulullah SAW. Dengan pertolongan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, sampaikanlah maqasidana, tujuan-tujuan kami ya. Maksud-maksud kami. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha, dan ampunilah kami ma madha, apa yang telah lewat ya. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Nah itu Pak. Pernah dengar Pak? Mungkin di Jawa Tengah atau di Jawa Timur ya, di kalangan hadiyin itu suka ada seperti itu. Itu maksudnya apa? Jadi mengajak orang-orang awam, jamaah, ayo berdoa. Ini sambil mengingat-ingat. Karena apa Pak sebenarnya? Efek psikologi, ya kenapa guru-guru TK mengajarkan sesuatu kepada anak-anak TK itu dengan lagu? Karena cepat nyampainya Pak. Ya,
gitu. Jadi tidak serta-merta yang namanya lagu itu perkara yang buruk gitu. Tapi di situ ada karena apa ya, studi itu kan berkembang Pak ya. Ya namanya otak kanan dan otak kiri itu kan beda. Otak kiri itu fungsinya ya hal-hal yang logis. Hal-hal yang logis ya seperti matematika, ya 1+1 2 dan seterusnya. Sedangkan otak kanan itu sifatnya yang soft ya, yang ringan, yang relax. Nah di situ kita bisa mengambil pelajaran kenapa para guru-guru di TK itu mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu dengan lagu, karena cepat nyantolnya. Nah itu juga dalam ke ya seperti kita ini. Kalau dulu kami belajar ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu ada jenjang ilmu nahwu jurmiyah, ada jenjang ilmu nahwu amriti sampai ke alfiyah. Di matan jurmiyah itu hanya seperti lafaz al-kalamu huwal lafzul mufidul mufradu, al-kalamu huwal lafzul mufidul mufradu wal musnad. Hanya satu teks saja, hanya rangkaian apa namanya? Hanya rangkaian istilahnya itu konteks, hanya rangkaian konteks saja, tidak menggunakan seperti syair. Nah, mulai Amriti dan Alfiyah, Amriti itu ada 250-an sekian nadom, Alfiyah itu sampai 1000 nadom. Mulai Amriti dan Alfiyah itu di situ pengarang ilmu apa kitab ilmu nahwu Amriti dan kitab ilmu Alfiyah itu membuat syair. Jadi membuat ilmu nahwu definisinya itu dalam bentuk syair. Sampai sekarang saya masih mengingatnya, Pak. Kenapa? Karena mudah sekali. Jadi kenapa membacanya dhamma, kasroh, fathah? Itu karena ada tata bahasanya. Kalau bahasa Indonesia itu namanya apa? IED itu, ejaan yang dibenarkan. Kalau bahasa Inggris istilahnya grammar. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada nahwu, ada shorof. Nah, yang masih ingat itu kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Nah, lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim. Nah, jadi kalam itu terbagi menjadi isim wa fi'lin wa harf. Terus yang kenapa apa namanya ini sedikit cerita melebar tentang manfaat ya adanya syair itu ya i'rabuhum taghyiru akhiril karim taqdiran aw lafdhan li'amilin ulim. Yang namanya i'rab itu taghyiru akhiril karim, perubahan pada akhir kalimat. Nah, taghyiran aw li'amilin taqdiran aw li'amilin ulim. Yang mana jelas ya atau dikira-kira karena amil yang tertentu. Jadi kenapa tadi bisa qala Rasulullah? Nah, dibacanya Rasulu ya. Ba'asa an-nabiyyu. Ba'asa nabi itu mengutus siapa? Ba'asan mengutus an-nabiyyu karena di situ fa'il. Fa'il itu rafa'. Rafa' itu berarti dhammah. Nah, kenapa bisa paham seperti itu? Karena belajar nahwu shorof, Pak. Nah, seperti anak Umar radhiyallahu anhu. Kenapa dibacanya Umar bukan Umaru? Karena ada isimnya inna. Inna itu tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran nahwu yang menggunakan apa namanya? Nawbam itu cepat sekali ininya, mudah sekali dipahami. Nah, kaitannya dengan cerita hadis ini bahwasanya jawaban Hasan yang menanggapi sahabat Umar, jawaban Hasan yang menanggapi sahabat Umar yang melirik seolah-olah menegur, kamu kok seperti itu di dalam masjid, istilahnya. Sahabat Hasan bin Sabit itu menjawabnya, qad kuntu unsitu fil masjid ya. Qad kuntu unsitu fihi ya. Qad kuntu unsitu fihi. Sungguh aku dulu itu bersyair-syair fihi dalam masjid wa fihi dan di dalam masjid ini man huwa khairun minka, ada orang yang lebih baik dari engkau. Ya, ini kan isyarat bahwa orang yang lebih baik dari engkau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ini
boleh jadi ada berbeda paham, ada berbeda pendapat dan sangat terbuka. Cuma dalam artian bahwa namanya bersyair ya, selagi itu konteksnya untuk hal yang baik ya, menurut hemat saya tidak masalah ya kalau merujuk pada riwayat ini. Ya seperti tadi yang saya Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi, itu doa Pak.